Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami berkat dan rahmat agar bisa berkumpul di ruangan yang diberkahi ini. Salawat dan juga salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umat muslim dari kegelapan menuju zaman Islam. Baik, selamat datang di podcast Ramadan bersama CISF. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Narasumber yang telah melalang buana di bumi belahan barat. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Mas Arfa Atala Susanto MSI. Selamat datang Mas Arfa. Selamat datang Rauf, apa kabar? Alhamdulillah. Mas Arfa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekeluarga juga sehat semua? Alhamdulillah tidak ada kendala. Amin. Oke. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pembahasan pada siang hari ini, kita tanya-tanya dulu nih. Mungkin perjalanan Mas Arfa dari dulu, mungkin S1-nya bagaimana, mungkin lanjut S2-nya bagaimana. Silakan Mas Arfa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Arfa Atala Susanto. Tadi mungkin sudah di briefing bahwa saya mendapatkan gelar MSCI dari Universitas Airlangga ketika studi S2. Kemudian sebelumnya saya juga menempuh studi yang sama di bidang ekonomi Islam di Universitas Airlangga ketika S1. Perjalanan akademik saya dulu ketika menjadi mahasiswa S1, saya terlibat beberapa organisasi internal, yakni Akses FEB Unair, kemudian juga terlibat di beberapa kepanitiaan, dan juga pernah student exchange di Thailand selama 1 minggu. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang membentuk dan menguatkan karakter saya untuk memutuskan menempuh studi lanjut, karena exposure di bidang akademik yang saya tekuni dan saya sukai akan saya jadikan untuk perjalanan hidup yang cukup panjang nantinya. Sehingga saya memutuskan S2 di tahun 2023 genap. Saya masuk Unair dan diterima qadarullah dengan biaya beasiswa mandiri dari orang tua, dan alhamdulillah ketika di semester 2 saya coba apply di program Kanada ASEAN Seed, dan di semester 3 saya dinyatakan diterima dan berangkat di semester 4 awal. Nah, itu Mas Rauf perjalanan singkat selama S1 dan S2 saya, dan mungkin nanti bisa kita eksplor lebih lanjut terkait dengan journey saya selama di Kanada. Oke, Masya Allah sekali perjalanannya Mas Arfa ini penuh dengan sepak terjang yang luar biasa yang akhirnya memupuk jiwa-jiwa akademisi dari Mas Arfa sendiri ya, seperti itu. Mungkin kita lanjut langsung ke topik pertama, yaitu awal perjalanannya Mas Arfa sendiri. Kenapa Mas Arfa ini bisa memilih untuk melanjutkan S2, dan juga kenapa kok bisa melanjutkan S2 sampai di Kanada, Mas? Iya, terima kasih Mas Rauf atas pertanyaannya. Ya, awalnya sejak SMA saya terpacu untuk melihat film-film dari karya Abdurrahman Al-Shirazi, Habibur Rahman Al-Shirazi. Kemudian yang Ayat Cinta itu, Ayat Cinta 2, kemudian ada juga film Kang Apik itu yang tentang ketika kita bertasbih kalau nggak salah ya. Terus Bulan Terbelah di Langit Amerika, kemudian 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, itu sebenarnya film-film itu yang memotivasi untuk bagaimana kita sebagai muslim sekaligus akademisi juga memperkenalkan keislaman kepada masyarakat dunia. Karena kalau kita fokusnya pada sektoral atau regional, maka kita tidak bisa melihat lebih luas dunia itu seperti apa. Ternyata qadarullah ketika di Thailand itu awal pertama saya keluar negeri melalui Malaysia juga sebelumnya, itu membuka mata saya bahwa ke luar negeri itu bukan semata-mata kita on the trip holiday gitu, enggak. Ternyata di sana kita bertemu masyarakat internasional dan dari berbagai latar belakang, budaya, dan pengalaman hidup yang extraordinary kalau di masa sekarang anak muda menyebutnya ya. Ya walaupun saya masih muda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga perjalanan di Kanada kemarin membuka mata saya tentang benua Amerika yang selama ini dianggap liberal, konservatif, dan terlalu konservatif terhadap ini ya, terhadap nilai-nilai
modernisasi Western gitu ya. Ternyata mereka itu tidak sepenuhnya mengkerdilkan quote-unquote Islam dan menistakan Islam sebagaimana berita-berita di luar negeri. Itu hanya oknum-oknum dari pemerintahnya saja. Namun kalau dari masyarakatnya itu sangat welcome, sangat warm, dan bagi mereka yang anti terhadap ya Islamofobia gitu ya, Islamofobik, itu karena mereka belum mengenal Islam dari sumbernya langsung dari kepribadian Muslim yang tepat gitu. Mereka kebanyakan melihat dari berita-berita media massa, ya, CNN, BBC gitu ya, media-media mainstream sana. Nah, kemudian saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang yang berasal dari Asia Tenggara, walaupun mereka tidak tanya secara langsung apa itu Islam, tapi mereka mengetahui dari cara saya berada di dalam memilih makanan ketika di kantin. Nah itu barulah mereka tanya, why didn't you eat pork, is that harm in your religions gitu. Nah kemudian saya jawab ya Islam itu mengajarkan tidak hanya aspek rohani saja, tapi jika diteliti babi itu mengandung cacing pita yang banyak dan berbahaya untuk kesehatan jika di mikroskop dalam aspek mikroskopis gitu ya. Nah di situ mereka tertarik untuk ya sebenarnya saya berteman sedikit ya, a few friends but many experiences, jadi sedikit teman tapi mengeksplor banyak pengalaman dari mereka. Nah di situ dari Nigeria namanya siapa? Ada teman saya dari Nigeria namanya George, yaitu dia tertarik untuk bertanya-tanya tentang Islam. Apa itu Islam, kemudian mengapa kok babi diharamkan dan lain-lain, dan mengapa kok 5 waktu sholat. Ada juga teman saya dari Filipina namanya Julius Bablico, itu juga tanya-tanya why are you praying for 5 times a day while the other minorities or the other religions is praying in only 1 week, kayak gitu. Ya saya jawab bahwa ya 5 kali sehari itu kalau Anda membandingkan dengan yoga, ya sholat duha itu riset mengatakan 363 sendi kita diperbaiki, dan jauh sebelum ilmu kedokteran ditemukan 363 sendi itu sudah dimention oleh Nabi Muhammad bahwa sendi-sendi kita diperbaiki sebanyak 363 sendi itu. Mungkin itu sih motivasi saya untuk memperkenalkan Islam di kancah internasional, kemudian menjadi diaspora Indonesia yang baik di luar negeri, karena kita harus memperkenalkan wajah Indonesia sebagai bumi kelahiran kita ya. Kita harus mencintai Indonesia, dan itu dari agama dan bangsa itu yang jadi motivasi besar saya. Masya Allah sekali ya. Mungkin kalau kita tarik dari awal perjalanannya Mas Arfa ini, awal motivasinya berarti dari nonton film nih Mas, dari nonton film dan baca-baca buku dari karya-karya tadi ya. Kang Apik ya. Tadi dari baca buku dan nonton film saja bisa membanggakan negara dan agama ke kancah internasional. Masya Allah sekali memang. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Pengalaman selama di Kanada sendiri tadi. Jadi tadi kan sudah dijelaskan secara singkat saja tadi. Bagaimana Mas Arfa ini menghadapi ada perbedaan perbedaan point of view dengan orang-orang yang berbeda agama dengan Mas Arfa. Sampai tadi ada disebutkan orang-orang yang bertanya kenapa kita nih ibadah 5 kali sehari gitu. Atau mungkin ada yang bertanya kenapa sih kita nggak boleh makan pork dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kita kerucutkan di culture shock selama di Kanada sendiri. Apakah ada suatu budaya atau suatu adat di Kanada yang bikin Mas Arfa nih, kok gini gitu? Gimana Mas? Iya, pertama di sana itu kehidupannya bukan sebebas itu ya. Maksudnya beda dengan Indonesia yang cenderung ketimuran, yang laki dan perempuan tidak bisa berbaur dalam satu ruangan kecuali ada banyak orang di dalamnya. Nah di situ itu yang paling pertama. Ternyata itu culture shock pertama saya, karena saya kan tinggal di dormitories, dan dormitorisnya ternyata kalau di Indonesia kan asrama putra asrama putri gitu ya, di sana dicampur. Nah itu kayak itu kayak yang pertama. Yang kedua culture shocknya adalah ketika mengetahui mereka ini yang positif juga ya, jadi nggak culture shock yang negatif terus. Yang positifnya itu mereka ternyata se-friendly itu orang Kanada itu, karena Kanada itu terkenal the politest
person on earth juga, masyarakat paling sopan di dunia. Jadi istilahnya wajah Indonesia di Amerika itu direpresentasikan oleh Kanada juga. Kalau Amerika Serikat mungkin kita mengenal beberapa artis atau public figure yang sifatnya extraordinary gitu ya, yang luar biasa. Katakanlah quote and quote ada yang menyimpang, ada yang barbaric gitu ya. Nggak usah disebut mention siapa figurnya, tapi mungkin teman-teman tahu. Nah di situ ternyata orang Kanada itu mewakili Indonesia di internasional, jadi orangnya ramah-ramah. Itu kedua culture shocknya. Ketiga, ternyata orang Amerika itu tidak semenakutkan itu ya, maksudnya kalau kita mengetahui di film-film itu kan Amerika itu mengirim pasukan banyak ke Timur Tengah untuk perang di Afghanistan, di Irak, Iran. Kalau itu memang benar, itu fakta, tapi realitanya masyarakat di sana itu tidak sepenuhnya mendukung program militerisasi pemerintah juga kalau di Amerika Serikat ya. Walaupun saya di Kanada, saya juga baca berita-berita internasional di sana. Justru mereka kontra dengan invasi Amerika ke Irak, ke Afghanistan itu. Ternyata di berita-berita di sana juga seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir juga itu ternyata benua Amerika itu sejauh itu ya. Jadi jaraknya 15.643 km ya, walaupun nggak perlu ke sana, tapi merasakannya secara langsung itu ternyata beda. Jadi menempuh perjalanan 57 jam dengan pesawat, transit di beberapa negara 19 jam, atau di udara selama 14 jam. Itu culture shock yang terakhir juga. Ternyata kalau kita punya impian yang tinggi itu harus realistis juga, apakah kita survive on that circumstances atau tidak bisa survive. Nah itu perlu diberikan juga, karena kalau kita menempuh studi S2 kan bisa 2 tahun ya. Kalau saya kan studi exchange aja 4 bulan, atau studi S3 kan 3 tahun, 4 tahun. Nah apakah itu bisa kita pertimbangkan untuk stay di negara sana, di Amerika untuk jangka waktu yang lama, tidak pulang ke keluarga, karena mau halaman selama beberapa waktu, apa enggak, itu juga perlu dipertimbangkan. Itu culture shocknya Mas. Mungkin kalau cerita di Kanadanya itu sendiri, ya selama di Kanada saya menemukan banyak teman-teman yang luar biasa dari berbagai negara yang kuliah di Kanada ya, terutama di Amerika tapi negaranya Kanada. Dan saya menemukan banyak literatur yang menarik di perpustakaan kampus. Nah literatur yang saya cari itu tentang ekonom muslim ternama di Kanada, namanya Prof. Daromir Rutdikij. Jadi beliau orang Kanada yang pernah kuliah di INSIF Malaysia, mengambil ekonomi Islam, dan di situ saya korespondensi dengan beliau, dan alhamdulillah sampai sekarang engage dengan Zoom meeting beliau setiap 1 bulan. Kebetulan tadi saya terlewat Zoom-nya, ada Zoom juga tadi dengan Prof. Daromir, dan beliau concern tentang moneter Islam. Jadi seorang ekonom muslim, bukan ekonom muslim, ekonom dari barat yang tertarik dengan ekonomi Islam. Nah itu ternyata di Kanada ada figur yang seperti itu juga, dan beliau mengembangkan di Asosiasi Antropologi Amerika, AAA Organization, organisasi antropologi Amerika di sana. Jadi itu Mas Rauf. Oke. Tadi kan selama ini kita membahas tentang culture wise ya. Jadi kayak bagaimana Mas Arfa ini menghadapi lingkungan yang multikultur dan juga culture shocknya Mas Arfa selama di sana. Nah, kalau dengan sistem pembelajaran selama di sana juga itu ada perbedaan yang signifikan nggak dengan sistem pembelajaran di Indonesia, Mas? Sistem pembelajaran di sana menarik ya, karena tidak se-strict itu. Jadi di sana itu sifatnya open question. Jadi terbuka untuk mahasiswa bisa mengkritisi di tengah-tengah dosen penjelasannya. Jika tidak diketahui, mahasiswa bisa mengajukan tangan. Kemudian di akhir sesi juga bisa meminta waktu dosen untuk mengobrol tentang topik riset mereka. Jadi memang dosen di sana sangat warm welcome dan open minded terkait dengan sistem pembelajarannya itu seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan sumber dana riset ya. Di sana itu menggelontorkan banyak sekali dana riset bagi mahasiswa asing. Terutama kalau kalian lihat hasil riset kan dari pemerintah Kanada di bawah Department of Ministry of Education dan Kementerian Imigrasinya lah istilahnya. Di sana itu untuk
mensupport imigran-imigran dari negara lain dan juga yang ingin belajar di sana. Nah itu banyak banget, bahkan untuk doktoral saya menemukan itu namanya, oh ya, yang Department of Immigration tadi namanya IRCC. Jadi kalau kita ngurus visa di Kanada, di Jakarta untuk Kanada itu kita ke IRCC itu, immigration apa gitu lupa saya. Nah itu di sana nanti kita bisa apply selama menunggu 2 sampai 3 minggu di Jakarta, paling lama 1 bulan. Saya kebetulan 3 minggu sudah jadi visanya. Nah itu di IRCC-nya. Kalau di Department of Education atau Ministry of Education itu banyak beasiswa doktoral juga bagi teman-teman S2 yang nanti ingin kuliah di Kanada. Banyak beasiswa postdoktoral juga bagi teman-teman doktoral yang sedang mencari opportunity setelah menyelesaikan doktor. Itu research grant-nya mencapai $30.000 Kanada lebih. Jadi kalau dikurskan itu sekitar, sebentar, kalau 1 Kanada dolar itu 12.000, berarti 30 kali 12, 360 juta. 360 juta rupiah untuk selama 1 tahun itu. Jadi kalau dikalikan 3 tahun studi ya berapa, 1,48 M ya, 1, sekian M. Nah itu memang dananya cukup besar. Itu baru Kanada, belum lagi tadi Mas Rauf mungkin briefing ke saya ya juga di luar negeri dong Mas, yang lain selain Kanada apa gitu. Nah itu di Singapura juga ada dari pemerintah Singapura bagi mahasiswa S1, bahkan tidak hanya S2 S3, bagi yang lulus SMA itu kalau dari pemerintah Singapura ada beasiswa dari pemerintah Singapura juga. Bahkan yang anak SMP ke SMA juga ada yang kuliah. Tinggal kita mencari banyak-banyak portal di Instagram aja, portal edukasi di Instagram seperti Opportunities Circle kalau nggak salah. Ya nanti saya kirim di bawah deskripsi linknya. Nah itu banyak menyediakan beasiswa di Swedia, di Switzerland, di Belanda, di Eropa lainnya, kemudian di benua Amerika, di Asia Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, ataupun di Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan juga Thailand gitu. Dan masih banyak, tinggal teman-teman explore aja, nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Nah itu nanti teman-teman bisa mendapatkan handbook juga, saya punya PDF-nya nanti untuk list beasiswa selama 1 tahun ke depan gitu Mas. Biar nanti lebih singkat juga. Oke, wow. Terima kasih sekali ya Mas Arfa ini atas insight-nya yang sangat-sangat apa ya, mendorong generasi muda buat ya ingin ikut meniti karir yang sama dengan Mas Arfa gitu. Nah mungkin bagi mahasiswa yang ingin meniti karir yang sama atau meniti jenjang pendidikan yang sama dengan Mas Arfa, yang ingin bisa melanglang buana ke luar negeri, tadi kata Mas Arfa sudah pernah ke Thailand, sudah pernah ke Kanada juga. Nah apa pesan bagi mahasiswa Indonesia nih, baik dari Mas Arfa sendiri? Ya, ini relevan mungkin dengan isu yang lagi hot ya, kayak WNI, cukup saya saja, anak saya jangan. Nah itu pertama, jangan jadi orang yang seperti itu ketika sukses di luar negeri, karena menjadi diaspora itu sebuah tanggung jawab moral dan spiritual. Bagaimana Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim, kita paling enggak kalau ditanya dari mana asalnya, walaupun kita bukan Muslim, tapi kita merepresentasikan budaya-budaya Islam yang sudah ada di Indonesia juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga kenapa kok kita harus cinta tanah air, itu karena ya negara-negara yang sekarang kita kenal maju seperti Cina, Amerika itu juga dulunya mengirim diaspora mereka ke belajar ke luar. Amerika mengirim ke Timur Tengah untuk belajar Islam, literatur Islam, kemudian mereka mengembangkan dari literatur Islam itu teknologi-teknologi terbarukan. Kemudian bagaimana Cina juga mengirim diasporanya ke Amerika untuk belajar teknologi terbaru di abad 20-an setelah penemuan mesin uap dan teknologi revolusi industri kedua itu ya. Dan penemuan internet juga di revolusi industri ketiga. Nah itu yang kedua, jadi jangan pernah lelah mencintai Indonesia kalau di luar negeri. Yang ketiga, menjadi diaspora itu suatu manfaat tersendiri bagi kita, karena tidak banyak orang Indonesia yang berkesempatan ke luar negeri setelah melalui proses imigrasi yang cukup ketat di masing-masing negara. Ada negara yang memudahkan apply visa, ada yang bahkan visanya itu baru di-ACC setelah 2 bulan 3 bulan, ada yang bolak-balik rejected dan kemudian baru berhasil setelah beberapa kali take.
Nah itu karena kita harus bersyukur karena melewati fase imigrasi yang begitu kompleks di Indonesia. Jadi jangan pernah apalagi kalau kita menerima beasiswa dari pemerintah ya, jangan pernah menjudge beasiswa yang dibayarkan oleh rakyat itu dari pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah itu kita mendiskreditkan negara yang membiayai kita gitu. Itu dan yang terakhir mungkin last but not least itu menjadi diaspora itu suatu tantangan. Kalau tadi manfaat mungkin ada tantangan juga. Tantangan bagaimana kita merepresentasikan wajah Indonesia di negara yang belum mengenal Indonesia seperti Amerika itu, Kanada khususnya itu mengiranya saya itu berasal dari Filipina bahkan. Iya, jadi ketika saya tanya do you know Indonesia, mereka jawabnya Bali gitu. Ya I just know about Bali gitu. Ya memang gitu. Ingin itu sih Mas Rauf. Jadi poin-poinnya. Oke. Berarti PR-nya bukan cuman bagaimana kita bisa bisa menuntut ilmu di luar negeri, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi representative dari Indonesia sendiri di kancah internasional gitu ya. Iya, benar. Dan juga mungkin for the notes untuk orang-orang yang ingin keluar negeri adalah jangan menjadi kacang lupa kulit ya Mas ya. Iya. Karena kita ini untuk orang-orang yang mendapatkan berkesempatan untuk dibiayai studinya di luar negeri oleh negara, itu berarti kan kita punya beban moral tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Arfa sendiri, beban moral dan juga beban spiritual lah untuk bisa kembali memberikan dampak bagi Indonesia sendiri begitu ya. Oke, mungkin sebagai penutup dari podcast kita pada siang hari ini adalah kalau bisa diringkas menjadi satu kalimat pesan Mas Arfa untuk generasi penerus, terutama bagi para akademisi, bagi para mahasiswa yang ingin menjadi akademisi, terkhusus di lingkup studi ini ya, ekonomi Islam. Silakan Mas. Ekonomi Islam bukan sekedar bumbu pemanis peradaban yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW 600 tahun yang lalu, namun juga janji tentang utopia masa depan di mana zakat berperan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan menjadi zero poverty tanpa peran pemerintah yang besar di dalamnya. Bahkan pemerintah itu kesulitan untuk mencari asnaf, saking asnaf itu tidak lagi ditemukan seperti fakir miskin ya, khususnya asnaf fakir miskin itu tidak ditemukan di masa depan, mungkin itu Mas. Oke, Masya Allah sekali. Oke, baik. Jadi semoga kisah Mas Arfa pada siang hari ini bisa menginspirasi para kaula muda untuk menjadi akademisi-akademisi, terkhusus di bidang ekonomi Islam ya Mas ya, ke depannya gitu ya. Mungkin segini saja podcast pada siang hari ini. Saya Muhammad Rafa Farizi, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arfa. Sama-sama.